Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita presentasikan mengenai business model overview ya. Ini chapter 15 dari referensi 1. Didefinisikan begini, bahwa a business model terdiri dari 4 yang saling terkunci. Elemen-elemen yang saling terkunci, yang secara bersama-sama menciptakan dan juga mendeliver value. Yang pertama adalah customer value proposition. Ini merupakan hal yang terkait dengan persoalan customer yang mana ini harus digarap untuk kepentingan customer itu sendiri dan juga terkait dengan penawaran yang bisa memahamkan atau bisa memuaskan seluruh persoalan yang dibutuhkan tentu saja untuk kepentingan customer itu. Dan yang keduanya adalah profit formula. Di sini di dalamnya termasuk revenue model, kemudian ada cost structure, kemudian margin model dan resource velocity. Dan pengertian bahwa perlu ada juga pembuatan model pendapatan, kemudian persoalan struktur pembiayaan, dan margin modelnya yang akan diinginkan seperti apa, termasuk di sini adalah persoalan lead time, turn, dan sebagainya terkait dengan kecepatan dari sumber daya yang kita peroleh dari mana dan kemana. Kemudian yang ketiganya adalah key resources dalam rangka untuk mendeliver customer value proposition secara menguntungkan di sini. Yang juga berpotensi untuk di dalamnya ada terkait orang, kemudian perlengkapan teknologi, partnership, merek, dan sebagainya. Yang keempatnya adalah proses-proses kunci yang di dalamnya termasuk aturan, ukuran, juga norma-norma dari perilaku yang bisa mengulang untuk deliver to of the customer value proposition repeatable untuk kepentingan pengulangan terhadap customer value proposition. Jadi dengan kata lain singkatnya di sini bisnis model itu harus terdiri dari 4 yang elemen di sini. Customer value proposition, profit formula, key resources, dan key process. Kemudian kita lanjutkan changing mind, changing models. Apabila ada keinginan untuk melakukan perubahan, tentu saja model juga harus berubah. Dengan kata lain bahwa di sini bisnis model itu bisa dikatakan kurang strategis daripada cara untuk memahami bagaimana dunia itu, dunia bisnis, dan mengharapkan optimis dengan perubahan-perubahan entities di dalam dunia tersebut, dalam dunia bisnis. Bagaimana kita ketahui bahwa operating system yang dikenal saat ini merupakan bisnis model yang secara luas dipahami dan diinternalisasikan untuk para karyawan dan yang lainnya di dalam suatu organisasi, dan demikian juga tentu saja diperlukan oleh para pelanggan atau pihak-pihak lain di luar perusahaan tersebut. Dalam hal ini ada seorang profesor Harvard di sini, Clayton Christensen ya, yang mengatakan bahwa atau yang menemukan istilah disruptive technology, disruptive innovation. Beliau mengatakan bahwa manajemen teknologi itu memperlihatkan bahwa perusahaan itu memiliki kesulitan yang cukup besar dalam memanage inovasi yang bisa terjadi di luar dari perusahaan tersebut, dari organisasi tersebut, dari sejumlah pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu sebelumnya. Yang mana lebih jelasnya lagi, makin ke sini makin dipercayai dan melakukan sesuatu yang praktis yang kadang-kadang tidak bisa diaplikasikan. Dengan kata lain bahwa disruptive innovation itu memang berangkat dari sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang menurut akal secara nalar itu agak sulit untuk dilaksanakan, tetapi dengan sejumlah usaha dan inovasi itu bisa dikerjakan, kan? Seperti yang sudah terjadi saat ini, disruptive innovation dalam sejumlah hal dan bidang lain. Nah, di sini kita lihat disruptive innovation di sini ya. Dalam waktu yang normal, inovasi itu bisa diakumulasikan secara gradual. Maka Christensen di sini menyatakan bahwa sustaining innovation
Inovasi yang bisa tetap bertahan itu adalah di mana parameter terdasarnya itu dimungkinkan untuk dinaikkan dengan kondisi baru, dengan keinginan baru, atau packaging yang baru, atau performance yang bisa diperbaiki. Ya, artinya di sini tentu saja butuh kreativitas untuk menciptakan inovasi, apalagi disruptive innovation. Kemudian inovasi yang tetap bisa bertahan juga adalah merupakan suatu prime candidate, kandidat yang utama untuk terobosan di dalam grup-grup atau fokus grup di sini yang secara rutin bisa mendorong bahwa mereka itu bisa memberikan hal baru di kemudian hari dan juga bisa menolak ketertarikan terhadap fitur-fitur yang bisa membutuhkan kepopuleran di dalam marketplace. Kemudian dikatakan disruptive innovation itu bisa gagal jika dibandingkan secara head to head dengan keadaan yang incumbent, petahana gitu ya. Sesuatu yang tetap atau sedang berjalan saat ini. Itu bahwa contohnya di sini portable ultrasonic yang bisa dipindah-pindah, mesin ultrasonic itu memiliki resolusi yang rendah dan fleksibilitas yang tidak baik sebagai contohnya. Tetapi disruptive innovation memberikan penjelasan di sini, mengadres sesuatu hal yang lain, bahwa dengan tidak terlalu besarnya heavy overhead, dan juga secara radikal harganya diturunkan, malah portable ultrasound portable tadi itu bisa bisa mengongkosi 5% dari keadaan yang atau petahana yang sudah berjalan saat ini. Jadi dengan kata lain, menghasilkan ultrasonic yang portable dengan cara-cara disruptive innovation malah bisa mengungguli kondisi yang petahana yang ada selama ini dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Kemudian juga disebutkan bahwa disruptive innovation itu bisa saja merupakan perubahan paradigma, pergeseran paradigma di sini. Sehingga di sini Christensen itu membuat sejumlah percontohan dalam disruptive innovation bahwa hal itu bisa dikenali secara kondisi transisi seperti yang dijelaskan oleh Thomas Kuhn di sini secara filosofis dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution. Dalam hal ini Kuhn itu menyatakan bahwa pengetahuan yang sifatnya norma itu paralel dengan inovasi yang tetap bisa dijalankan. Bahwa terobosan ataupun perubahan pergeseran paradigma pada model Kuhn itu bisa terjadi dengan perubahan di dalam cara berpikir kita daripada menghasilkan temuan-temuan yang brilian. Nah, seperti misalnya harga HP Hewlett Packard di sini untuk printer-printer inkjet di sini untuk mengunci user dalam kepentingan margin yang tinggi bisa menyuplai pembelian dari tinta tersebut dalam paket atau dalam packaging yang lebih pas. Itu adalah sesuatu yang model bisnis klasik, inovasi dalam hal ini, yang berasal dari kondisi kebiasaan yang dialami oleh para customer, sehingga bisa memberikan inovasi yang sifatnya disruptif, menggugurkan atau menghadang kondisi yang sedang berlangsung secara alamiah. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam kehidupan nyata, sehingga bisa menjadi suatu pergeseran paradigma disruptive innovation itu. Kemudian kita lihat di sini bahwa setiap perusahaan seperti dari lemonade stand on up memiliki bisnis model. Artinya dengan kata lain bahwa untuk menghasilkan disruptive innovation dan juga kegiatan-kegiatan lain tetap membutuhkan model bisnis yang tadi didefinisikan setidaknya harus memiliki 4 komponen. Yang satu dengan yang lain harus bekerja sama menghasilkan kepentingan untuk melakukan bisnis tersebut. Kemudian juga seperti kita ketahui ada 5 industri yang menyoroti chapter ini
dalam perkembangan ini menjadi jelas bahwa mindset dan prakonsepsi itu adalah bisa menyalahi disrupsi. Artinya di sini bisa tidak pas dengan kebanyakan disrupsi karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah time and again competitive rules of engagement. Ini disebutkan waktu dan juga bagaimana competitive rules bisa dijalankan, kemudian margin struktur margin, dan juga perilaku para pelanggan di sini diambil sebagai salah satu contoh. Kemudian untuk memperoleh atau menciptakan model bisnis perubahan itu, sebagaimana ditambahkan di dalam satu atau saintis yang sedang menjalani PhD, program doktor, banyak perusahaan yang membutuhkan perubahan-perubahan agen. Dalam hal ini, masyarakat dengan fleksibel outlook, penglihatan yang fleksibel, bisa saja melihat program tersebut atau problem tadi untuk berbagai kepentingan multiple perspektif. Itu saya kira untuk terkait dengan persoalan modal bisnis dan dikaitkan juga dengan disruptive innovation. Selanjutnya di sini inovasi dari proses atau dari model proses bisnis. Ini diambil dari chapter 19 referensi 2. Nah, di sini disebutkan dalam paper ini bahwa e-business memperlihatkan bahwa banyak atau ratusan model bisnis yang berada di belakang bisnis-bisnis tradisional. Ya seperti kita ketahui, seperti Amazon, kemudian juga eBay, bisnis to bisnis sebagainya. Itu semua tentu saja tidak jalan begitu saja, tetapi memiliki model bisnis. Terlebih di sini tentu menggunakan elektronik bisnis, karena mereka menjalankannya itu secara online. Tetapi di sini dikatakan itu sebagai sesuatu yang tradisional, karena itu sudah berlangsung puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu. Dan di sini seorang atau dua orang peneliti, Jess Brough dan Rosenblum di sini menyatakan bahwa menurut beliau ini ada framework dasar untuk menggambarkan elemen-elemen model bisnis. Mereka menyebutkan di sini ada 6. Kalau tadi di buku sebelumnya ada 4, di sini ada 6 komponen untuk sebuah model bisnis. Yang pertama ada value proposition, nilai proposisi dari nilai tersebut. Kemudian market segmen market, pasar. Harus diketahui mau kemana dipasarkannya. Value chain structure, harus ada rantai nilai atau struktur rantai nilai pemrosesan dari bisnis tersebut. Kemudian revenue generation and margin, tentu juga harus diketahui bagaimana pendapatan akan diperoleh dari model bisnis ini setidaknya supaya profitable dan juga bisa mempertahankan sustainability-nya. Kemudian yang kelima di sini posisinya dalam jaringan nilai itu seperti apa. Dan yang keenam adalah strategi kompetisi yang akan dijalankannya seperti apa. Itu yang diusulkan oleh Chessboard dan Rosenblum tahun 2004. Nah, kalau nanti kita bandingkan dengan model bisnis yang diusulkan oleh Osterwalder, yang kita kenal dengan model bisnis kanvas, itu ada 9. Ada 9 komponen yang harus ada di dalam sebuah model bisnis. Dalam hal ini tentu saja teknologi informasi menjadi sesuatu yang esensial, sesuatu yang sangat penting dalam bagaimana menghasilkan jaringan supply bisnis model. Dalam supply chain-nya juga tentu keberadaan teknologi informasi memegang peranan. Nah, kemudian background yang terkait dengan persoalan ini adalah bahwa sistem informasi dan manajemennya itu menyatakan bahwa model secara bersama-sama dalam buku atau dalam istilah bisnis proses manajemen dikatakan sebagai bisnis proses manajemen. Dalam ini Barton di sini telah menerbitkan bisnis proses manajemen pada tahun 2001 dan diikuti tahun 2002 oleh Smith dan Fingerbook yang kita kenal dengan bisnis proses manajemen the third wave, gelombang ketiga. Jadi bisnis proses model di sini sudah banyak dibukukan, sudah banyak dibahas oleh para ahli. Kemudian Alvin Toffler ini adalah
Juga di antara yang pertama-tama, beliau menerapkan teori sistem dalam kepentingan bisnis. Kemudian disusul oleh Brown dan Eisenhower juga menerbitkan terkait dengan Computing on the Edge in 1998. Ya, beliau menerbitkan bagaimana berkompetisi dalam sisi-sisi pada tahun-tahun saat itu. Ya, demikian juga para ahli lain di sini menyatakan seperti Kelly and Ellison juga menerbitkan The Complexity Advantage. Demikian juga para ahli yang lain telah menerbitkan buku terkait dengan bisnis proses management. Kemudian sentral atau konsep utama dari chapter ini tentu saja terkait dengan masalah inovasi dari model prosesnya yang tentu saja terkait dengan kepentingan para pelanggan yang secara rutin tentu harus kita tangani, kita atasi kepentingan-kepentingan mereka. Kemudian organizational condition di sini terkait dengan bahwa the major barrier to customer responsive, halangan utama terhadap responsivitas dari para pelanggan itu adalah struktur barrier. Halangan secara struktural yang memang ini nampaknya perlu ada desentralisasi sejumlah departemen-departemen fungsional dan harus adanya pendivisian dari unit-unit tertentu sehingga itu bisa mengurangi structural barrier. Dengan kata lain, memang secara organisasi bisa jadi itu jadi penghalang terhadap bagaimana para customer bisa memberikan respon yang baik karena kita tidak welcome untuk menerima para pelanggan, baik keluhan maupun masukan yang membangun bagi perusahaan kita. Dalam hal ini contohnya misalnya dalam Toyota Internal Sales and Marketing Bible, dan sebut istilah di sini marketing Bible-nya Toyota. Nah, the Toyota Way in Sales and Marketing dalam buku The Toyota Way in Sales and Marketing yang menyatakan bahwa kepentingan kepuasan para customer secara penuh itu adalah merupakan sumber dari kesuksesannya itu sendiri. Itu Toyota menyatakannya pada tahun 2006. Kemudian juga ada jawaban terhadap hal yang terkait dengan di atas. Juga bagaimana kesuksesan proses bisnis itu adalah persoalan leadership, kepemimpinan. Sehingga ada istilah strong leadership. Mana kepemimpinan bisa kuat, tentu pemimpinnya harus mantap juga ya di sini. Di sini top management juga harus bisa mengubah struktur dan budaya terhadap bisnis yang bisa mengalihkan para karyawan di sini untuk mengontrol comfort zone, yaitu zona nyaman mereka, sehingga bisa didefinisikan dengan cara yang lebih baik secara fungsional dan divisional, dan bisa menjadikan mereka bagian dari kesuksesan yang makin panjang terus. Nah, memang dalam hal ini butuh adanya change management, butuh adanya restrukturisasi, dan perlu kreativitas dari pimpinan tentu saja untuk menciptakan perbaikan, inovasi yang terus-menerus supaya perusahaan itu tetap sustain gitu. Kemudian di sini poin dari proses model itu bahwa that they mirror the process, harus ada cermin dari proses tersebut. Kemudian enabling employees to see themselves, harus memberdayakan para karyawan dan kontribusinya dalam pembuatan model. Kemudian mereka juga tentu saja harus melihat dampak terhadap para customer terutama di sini dan juga kepuasan para customer dengan usaha yang telah mereka jalankan. Artinya memang di sini jembatan CRM, Customer Relationship Management, yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya. Yang dalam model Osterwalder itu ada salah satu CRM itu. Customer Channel-nya itu harus dibangun. Kemudian manajemen innovation. Bagaimana kita memanage innovation di sini? Itu adalah bisa didefinisikan sebagai suatu hal yang perlu dijalani secara prinsip dan ada prosesnya juga harus dipraktekkan yang bisa berangkat dari organisasi yang sifatnya dikaitkan dengan para pelanggan juga yang secara signifikan bisa memberikan alternatif pekerjaan untuk bagaimana manajemen itu bisa ditampilkan.
Dengan kata lain, perlu juga memperoleh masukan-masukan dari pihak customer di sini. Dengan hal tersebut, maka sekali lagi modul customer management relationship itu harus dibangun dengan sebaik-baiknya ya, untuk memperoleh masukan termasuk di dalamnya untuk keperluan inovasi-inovasi. Sehingga di situ perlu di-manage inovasi tersebut. Kemudian mereka juga beralasan bahwa manajemen top itu tentu harus membuat perencanaan dan juga menjual desain enterprise wide untuk mengkoordinasikan seluruh aspek dari bisnis dan juga manajemen guna menyimpan sesuatu hal yang implementasi yang bisa didisiplinkan untuk kepentingan koordinasi. Tentu ini juga saya kira seperti kata Edward Deming, management is communication. Perlu ada komunikasi. Manajemen itu adalah komunikasi. Effective management is effective communication. Bahwa manajemen efektif juga yang komunikasinya efektif. Dengan kata lain, di sini perlu ada fasilitas komunikasi baik antar pimpinan dan para karyawannya juga. Kemudian apa yang membedakan mengenai bisnis yang terbaik di dunia itu adalah bagaimana mengkoordinasikan bisnis itu. Ya sekali lagi kembali kepada istilah kata Edward Deming itu harus ada komunikasi di dalam manajemen itu, termasuk untuk menghasilkan inovasi juga. Ya. Kemudian kita lihat rantai nilai, manajemen rantai nilai. Ini sebagai contoh untuk pendekatan di dalam paper ini disebutkan seperti itu. Tadi disebutkan BPM, Business Process Management itu sesuatu yang kembali pada tinjauan suatu organisasi bahwa suatu aset atau proses untuk set proses itu bisa didefinisikan, dikelola, dan juga dioptimisasikan. Itu to technical people. Untuk orang-orang teknis, BPM secara tipikal bisa mengacu kepada grup teknologi yang fokus pada pendefinisian, eksekusi, dan memanage proses logika proses. Itu yang bisa dilakukan untuk manajemen rantai pasok di sini ya. Kemudian juga dalam bentuk yang paling sederhana bahwa BPM itu ada suatu definisi, kita memodelkan, mengeksekusi, mengautomatisasi, dan tentu saja kita mengelola proses-proses bisnis tadi. Itu dikatakan sebagai BPM. Bagaimana kita mendefinisikan? Tentu ikuti kaidah-kaidah pendefinisian terdiri dari 4 model, 6 model, atau 9 model, seperti bisnis canvas model, dan yang lainnya. Kemudian kita memodelkan, mengeksekusi, artinya menerapkan, dan di dalamnya tentu harus ada pengelolaan. Nah, kemudian juga disebutkan di sini, walaupun klaim bahwa BPM berbeda dari business process engineering, bahwa penekanan pada perbaikan proses di atas atau dalam definisi di atas itu tentu terkait dengan persoalan klaim. Dengan kata lain, tentu harus ada komunikasi di sini. Komunikasi dengan pihak customer termasuk di dalamnya. Dan re-engineering itu bisa gagal sebagaimana pendekatan manajemen disebabkan tentu pada hal yang terlalu struktur dari proses itu yang tidak diinginkan oleh para peserta di sini. Ya, tentu di sini harus ada diskusi, harus ada FGD, Focus Group Discussion, untuk mendiskusikan beberapa hal yang menjadi bahasan dan apa yang akan kita capai dalam kata yang bisa disepakati bersama. Kemudian ada istilah lain, adaptive management dan demand-driven supply network di sini. Ini adalah terkait dengan bagaimana page dari biologi dan teori sistem itu mengatakan bahwa pendekatan yang ngepas untuk lingkungan yang tidak menentu itu adalah harus menggunakan pendekatan yang adaptif, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi, perasaan, dan apa yang bisa ditampilkan pendekatan itu. Juga bahwa konteksnya itu adalah bisa saja seperti pendekatan dalam bioteknologi, yang di dalam itu terkait dengan bagaimana adaptasi itu bisa memanjangkan kemampuan perjuangan kehidupan itu. Dan bioteknologi seperti itu, dan juga adaptasi itu menghendaki inovasi
inovasi di sini yang bisa merespon perubahan lingkungan. Kemudian Bradley dan Nolan tahun 1998 di sini mencatat bahwa pendekatan proses bisnis itu, yaitu send and respond approach tadi, itu bisa mendorong terjadinya banyak bisnis yang lain secara vertikal kepada horizontal. Artinya vertikal tentu saja dari pihak pimpinan bisa dimasyarakatkan kepada para staf, para karyawan. Ini aliansi seperti ini tentu saja bisa memperlebar kesempatan pemasaran. Nah, tentu saja banyak orang terlibat, tentu saja akan banyak kemungkinan untuk bisa dikenalkan kepada masyarakat di sini, ya sebagai pasar kita. To bring more capabilities and speed to the place, to the marketplace, ya. Tentu untuk menambah kapabilitas dan juga mempercepat ke pasaran. Kemudian istilah adaptive management di sini menggambarkan bagaimana kita mensensing di sini, merasakan secara efektif dari keperluan customer itu, bisa membaca apa yang dibutuhkan customer untuk mereduksi siklus time misalnya, yang jangan terlalu panjang, tentu saja sesuai dengan kemampuan atau keinginan customer, juga perbaikan-perbaikan di dalam merespon kualitas, apa yang harus diperbaiki, dan juga meningkatkan lingkup dan juga jumlah keinginan yang diminta oleh para pelanggan tersebut. Kemudian ada istilah SIDA di sini, ada Send, Interpret, Decide, Act, Loop. Itu terkait dengan adaptive management. Manajemen yang bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan keadaan, itu istilah itu merupakan suatu frase yang digunakan oleh Haeckel tadi untuk menyarankan strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnis guna merespon perubahan-perubahan dinamis di sekitar lingkungan bisnis tersebut, ya. Ya, artinya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian juga disebutkan di sini Profesor Candy mempresentasikan satu istilah send, interpret, decide, act, SIDA loop. Di sini sensing merasakan, kemudian menginterpretasikan kondisi lingkungan, informasi tentu saja adalah most critical part of the organization ability to adapt. Bagaimana bisa menginterpretasikan informasi sekitaran lingkungan tersebut, tentu itu yang bisa menjadikan organisasi itu mampu untuk melakukan adaptasi terhadap keadaan. Untuk mencari cara baru, menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Hingga terjadi upaya sinergitas antara lingkungan dengan perusahaan supaya seiring sejalan. Kemudian beberapa perusahaan juga di sini membuat event processor atau business activity monitor atau BAM, ya, yang tentu secara khusus di sini didesain untuk bagaimana supaya tetap server itu bisa capture dalam pengertian tetap bisa tahan banting begitu, ya, tetap hidup, bisa memfilter dan juga mengkategorisasikan di sini ragam dari informasi mengenai para customer. Artinya memang bisa banyak informasi yang kita terima mengenai customer, tentu saja sebanyak-banyaknya tetap kita lakukan filterisasi. Kita saring, tidak perlu semuanya kita terima. Tetapi yang terkait dengan kepentingan perusahaan itulah, maka itu yang kita adopsi. Kemudian di sini di interpretative role, ya, bahwa tujuan akhir dari interpretatif role itu bagaimana menemukan kesempatan pemasaran. Tentu saja kaitannya dengan para customer juga di sini, ya. Kemudian potensial innovation untuk tetap sustain perusahaan ini biar tetap sustain, maka harus melakukan inovasi dan juga cara-cara baru untuk supaya bisa menambah nilai, memperoleh nilai tambah, ya. Di sini ada diringkaskan oleh Candice di sini mengenai interpretative activities. Yang pertama adalah memfilter kejadian-kejadian terkait dengan monitoring. Juga ada proses-proses kejadian yang kompleks. Yang keduanya mengkorelasikan sejumlah
isolated event, kejadian-kejadian yang multiple tadi, bahwa itu sebagai suatu lingkungan yang harus berubah untuk memperkuat kesadaran yang penuh arti bagi perusahaan tersebut. Nah, ketiganya adalah memutuskan mana dari event-event yang saling berkorelasi untuk kepentingan pengembangan perusahaan atau kebertahanan perusahaan. Kemudian juga di sini harus ada sejumlah metodologi yang multiple. Tentu dilihat secara time series berdasarkan waktu, kemudian parametric evaluation harus dievaluasi parameternya, text analisis juga itu bisa kita lakukan analisa ya. Tentu kita dapatkan dari lingkungan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi di sekitaran perusahaan kita. Dan secara anomali juga event detection, kita harus mendeteksi kejadian-kejadian. Maka itu bisa memberikan peranan interpretatif guna tetap bertahan dengan proses model, perbaikan proses model untuk kebertahanan organisasi perusahaan kita. Kemudian juga ada the future of process model in business. Apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang dalam model bisnis. Ya. Nah, di sini sudah ada yang melakukan penulisan seperti oleh Mayer and Davis dalam bukunya The Coming Convergence of Information, Biology, and Business. Artinya di sini model-model proses itu tentu saja bisa menolong memberikan adaptasi yang cepat dengan memformalisasikan penglihatan terhadap lingkungan, baik untuk ancaman maupun kesempatan, dan mengambil manfaat dari kesempatan-kesempatan yang kita temukan. Gitu. Jumlahnya misalnya seperti aplikasi, seperti kita mendapatkan model dari perilaku customer, perilaku pelanggan. Termasuk di sini kata-kata dari mulut ke mulut juga itu memberikan manfaat. Demikian juga dari social network juga tentu saja, dan juga dari kerja-kerja manajemen, juga dari lalu lintas manajemen dan sebagainya, itu bisa memberikan informasi untuk kita dapatkan guna perubahan ke yang akan datang. Itu seperti apa. Nah, dalam hal ini Mayer misalnya mau menyimpulkan bahwa bioteknologi, teknik bioteknologi itu bisa menyajikan sesuatu di dalam laboratorium yang bisnis juga bisa menjalankan seperti apa yang telah dilakukan oleh bioteknologi. Dalam arti di sini kebertahanan, kesabaran menghadapi perubahan, dan perkembangan yang bisa jadi agak-agak lambat juga, gitu kan? Itu karena berkaitan dengan makhluk hidup untuk di bioteknologi itu ya. Kemudian, tetapi bahwa sumber utama di sini untuk inovasi dalam bioteknologi itu adalah kemampuannya untuk membangun model dari strukturnya. Nah, itu yang mengapa bioteknologi dijadikan salah satu contoh untuk belajar mengenai proses atau bisnis model ini, ya. Karena juga bisa memodelkan bagaimana interaksi bisa terjadi dan mendokumentasikan pengetahuan yang dipelajari dari model-model tersebut, kemudian membangunnya lebih luas untuk kepentingan persoalan ilmu bioteknologi itu sendiri. Kemudian di sini ada konklusi, kesimpulan bahwa proses itu sendiri menjadi platform untuk inovasi yang bisa merespon di sini kepentingan-kepentingan customer dan kemauan mereka apa saja. Itu yang disebut dengan proses atau kita sebut dengan bisnis proses. Dan proses model juga bisa membuat objek, bisa membuat event, dan keputusan yang tampak dan bisa diakses untuk mereka yang mau mempelajarinya. Kemudian di sini bahwa the full employment of process model, bekerja untuk proses model itu dalam bisnis, bisa memungkinkan tidak terlalu kompleks bisnis tersebut untuk bagaimana kita bisa memperoleh secara otomatis. Artinya perlu dilakukan penyederhanaan dan bisa dilakukan setelah kita mempelajari dan mengetahui. Dan proses bisnis model juga bisa mensupport inovasi. Nah, ini adalah bahwa inovasi itu bisa diperoleh saat kita juga mengerjakan bisnis model.
ada beberapa hal yang bisa diperbaiki, misalnya dalam bagaimana menggambarkan kesempatan pemasaran yang bisa dilakukan melalui koordinasi dalam kesempatan-kesempatan pemasaran tersebut. Dan juga proses model dan juga bagaimana kita bisa menggabungkan atau kita bekerja sama di dalam tim juga itu bisa memberikan supaya tim itu bisa bekerja dengan lebih baik. Dengan kata lain, proses model tetap memegang peranan termasuk ke dalam pembentukan tim. Bagaimana pembentukan tim yang baik, yang solid, itu di dalamnya perlu ada bisnis model juga. Barangkali itu saya kira untuk perkuliahan pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.